Untuk menjadi salah satu taruna KKP, baik itu Politeknik Alih Usaha Perikanan maupun Poltek KP seluruh Indonesia, taruna KKP di bawah naungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, apa aja sih persyaratannya untuk bisa menjadi taruna gitu? Apa saja persyaratan umumnya untuk menjadi seorang taruna? Banyak mungkin bagi teman-teman yang masih bingung, teman-teman yang baru lulus atau yang mungkin lagi bekerja tapi ada niat untuk kuliah dan masih bingung untuk memilih kampus mana yang akan dimasuki. Mungkin teman-teman bisa menonton video ini. Ini adalah persyaratan umum untuk menjadi taruna KKP. Nah, jika teman-teman termasuk kategorinya, teman-teman tentunya bisa mendaftar untuk menjadi seorang taruna dengan persiapan yang matang dan niat yang kuat. Tentunya semua akan terlalui dengan mudah, dan jika ada rezekinya mungkin bisa masuk dan menjadi seorang taruna tentunya. Jadi apa aja persyaratannya untuk menjadi taruna KKP? Mari kita bahas. Tapi sebelum lanjut, teman-teman bisa bantu subscribe channel ini karena tahun ini akan menuju ke 10.000 subscriber. Jadi mohon bantuannya buat teman-teman agar channel ini terus berkembang dan tentunya bisa memberikan informasi-informasi bermanfaat ke depannya. Terima kasih. Nah, apa aja persyaratan umum untuk menjadi seorang taruna KKP begitu? Teman-teman yang bertanya masih bingung melanjutkan kemana, apa aja sih persyaratan umumnya? Mari kita bahas. Dan mungkin ini saya akan melanjutkan video yang sebelum ini, yakni persyaratan umum yang sebenarnya udah ada di PDF yang tersebar. Nah, ini bagi teman-teman yang ditunjukkan bagi teman-teman yang memang masih mencari-cari kampus mana yang cocok buat teman-teman dan apa aja persyaratannya untuk menjadi seorang taruna tersebut. Persyaratan umum ya. Nanti ada tahap selanjutnya. Jika persyaratan umum itu teman-teman merasa sudah terpenuhi, teman-teman bisa mendaftarkan diri teman-teman. Nah, yang pertama ini adalah putra-putri warga negara Indonesia. Ini jelas ya, karena tentunya kedinasan ini ingin mengembangkan SDM yang ada di negara Indonesia tentunya. Jadi persyaratan pertamanya jelas putra-putri warga negara Indonesia. Di Poltek AUP ada yang rekan saya sendiri ada yang orang Timur Leste, dan itu memang pertukaran pelajar. Jadi ada juga warga negara selain Indonesia, yakni Timur Leste, ada rekan saya sendiri begitu. Terus yang kedua, memiliki jasa SLTA atau sederajat dengan kualifikasi kompetensi keahlian sebagaimana tercantum pada lampiran 2. Nah, nanti setelah teman-teman daftar ke websitenya, yakni website baru ya, www.pentaro.kkp.go.id. Nah, jika teman-teman sudah mendaftar, nanti ada PDF yang di-download. Nah, di situ ada nanti persyaratan lebih lanjutnya untuk teman-teman menjadi seorang taruna. Nah, di situ nanti disebut baru seleksi administrasi. Nah, untuk yang saya sebutkan sekarang adalah persyaratan umum. Umumnya apakah teman-teman layak atau tidak dengan penilaian diri sendiri. Terus yang ketiga, umur tidak lebih dari 22 tahun pada tanggal 1 September 2021. Nah, mungkin ini bisa jadi patokan teman-teman di tahun-tahun selanjutnya karena nggak akan jauh berbeda, tapi bisa saja direvisi ya, ada pembaharuan tiap tahunnya. Jadi ya sekitar bulan Septemberan, samalah kayak pembukaan, kapan pembukaannya dibuka ya sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini kan 2021 itu dari tanggal 10 Mei sampai 8 Juli. Nah, mungkin di 2022 hampir sama di sekitaran bulan itu, tapi tanggalnya nggak bisa. Maksudnya bukan nggak bisa, belum tentu di tanggal 10 begitu. Bisa saja di tanggal 21 atau atau bagaimana begitu, itu gimana ketentuan dari BRSDM-nya. Nah, untuk bulan pembukaan mungkin sekitar bulan Mei ya. Terus belum pernah menikah, sanggup tidak menikah selama mengikuti pendidikan dan tidak dalam keadaan hamil. Nah, bagi teman-teman yang belum menikah bisa mendaftar. Berbadan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat fisik dan mental, tidak memiliki tato, bekas tato,
tidak juling dan tidak bertindik atau bekas tindik, kecuali putri boleh bertindik bagian telinga. Jadi harus sehat jasmani dan rohani tentunya, tidak cacat fisik maupun mental. Kak, bagaimana kalau ada bekas luka jatuh? Itu sebenarnya nggak apa-apa ya. Penilaian tersebut adanya di performance. Itu nanti jikalau teman-teman ada tes secara langsung. Kalau waktu tahun lalu ya, yang waktu corona itu kan dia tesnya online semua. Nah, kalau tes secara langsung itu nanti ada tes performance, di mana dari ujung rambut sampai ujung kaki teman-teman dinilai, dilihat begitu. Berkelakuan baik dan bebas dari penyalahgunaan narkoba dengan menandatangani surat pernyataan sebagaimana formulir A. Nah, ini formulir A ini ada nanti di lampiran yang teman-teman download saat sudah mendaftar di website yang tadi saya sebutkan. Nah, itu ada nanti lampirannya dan teman-teman tinggal isi begitu. Terus tinggi badan untuk putra minimal 160 cm dan untuk putri 150 cm dengan berat badan yang proporsional. Nah, berat badan yang proporsional itu nggak terlalu besar banget juga ya. Dan kebanyakan rekan saya juga yang masuknya gemuk, dia waktu basis terkuras itu. Jadi benar-benar ideal badannya. Nah, bagi teman-teman yang badannya besar bisa latihan sebelum masuk agar setidaknya mengurangi berat teman-teman. Tapi bukan menjadi alasan, wah saya gendut nggak bisa masuk. Bukan ya. Proporsional itu teman-teman bisa search di Google 160 proporsionalnya berapa, tingginya 170 proporsionalnya berapa gitu. Ada di Google, teman-teman bisa mencarinya gitu, bisa searching lah. Jadi putra 160 cm dan putri 150 cm untuk tinggi badan ya. Lalu tidak berkacamata atau lensa kontak pada program studi penangkapan ikan, TPI, permesinan perikanan, teknik kelautan, mekanisme perikanan, perikanan tangkap, permesinan kapal. Program studi lain diperbolehkan berkacamata dengan ukuran minus plus silinder 1,00. Nah, ini terjawab bagi teman-teman yang nanya maksimal min-nya berapa. Di sini sudah terjawab ya, ini persyaratan umum, memang umum langsung ya. Untuk jurusan yang disebutkan tadi, penangkapan ikan, teknologi penangkapan ikan, permesinan perikanan, teknik kelautan, mekanisme perikanan, perikanan tangkap, permesinan kapal, itu tidak diperbolehkan menggunakan kacamata. Selain program studi tersebut, teman-teman bisa menggunakan kacamata, tapi biasanya saat basis itu tidak menggunakan kacamata. Makanya disebutkan maksimal minus, plus, minus, atau plus atau silinder itu 1,00. Nah, itu ya. Bagi teman-teman yang merasa dirinya pantas ya bisa mendaftarkan tentunya ya. Karena ya minusnya segitu saat nanti basis itu memang cukup ekstrim dan jika menggunakan kacamata akan cukup berbahaya. Jadi memang diatur minusnya maksimal berapa dan tadi sudah disebutkan. Karena nggak bisa berkegiatan harus terus menggunakan kacamata saat basis, itu mungkin alasannya. Dan saat selesai basis nanti, saat basis belajar pun teman-teman bisa menggunakan kacamata saat belajar ya, saat pembelajaran. Nah, untuk selanjutnya tidak buta warna, parsial maupun total. Lalu selanjutnya bersedia mengikuti tahap seleksi penerimaan. Nah, tahap seleksinya apa aja? Administrasi, tes fisik, akademik, terus nanti basis dan lain-lain. Nah, untuk tes-tes penerima itu ada jalur-jalurnya, ada tes beberapa tahap. Teman-teman bisa cek-cek video saya sebelumnya untuk lebih penjelasan lebih terperinci. Nah, untuk yang selanjutnya bersedia tinggal di asrama sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagaimana di asramanya nanti itu teman-teman selama pendidikan wajib 4 tahun di asrama. Ya pulang paling kalau memang ada libur lebaran, libur tahun baru, teman-teman baru pulang, dan sisanya wajib untuk berasrama selama 4 tahun pendidikan. Bagaimana asramanya, bayar ataukah tidak, sudah disubsidi oleh
Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi teman-teman nggak usah risau. Itu bukan jalur umum, jalur khusus ya. Untuk asrama sendiri itu gratis, baik itu jalur umum maupun jalur khusus. Lalu yang terakhir, bagi pegawai negeri sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan, persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikuti seluruh tahap seleksi. Nah, ini ada bagi teman-teman yang nggak ngerti, ini dia yang ditugaskan belajar. Jadi ada PNS yang ditugaskan belajar di Poltek AUP begitu. Biasanya ada penugasan belajar. Itu biasanya yang lulus dari SMA langsung keterima PNS dan ingin mendapatkan gelar sarjananya, itu biasanya dari instansinya memberikan tugas belajar. Jadi ada juga angkatan saya, baik itu junior saya yang memang sudah PNS, udah punya anak di rumah, udah beristri, ada. Nah, itu ketentuannya bukan bagi teman-teman yang memang udah beristri, udah menikah, maksudnya bukan PNS masuk, bukan ya, tapi dia yang sudah bekerja PNS ditugaskan belajar oleh instansinya. Begitu teman-teman. Itu persyaratan umum ya, bagi teman-teman yang ingin masuk menjadi taruna, bergabung menjadi Taruna Kkp. Nah, di Taruna Kkp sendiri itu ada 2 jalur bagi teman-teman yang ingin masuk ke kampus ini, ke kedinasan ini ada 2 jalur, yakni jalur umum dan jalur khusus. Untuk perbedaannya lebih terperinci, itu teman-teman bisa nonton video saya sebelumnya tentang perbedaan jalur umum dan jalur khusus. Namun secara umum, jalur umum itu adalah anak pelaku utama perikanan yang di sini sudah tertera, yakni adalah ditunjukkan bagi anak nelayan, pembudidaya ikan, pengolahan ikan, petambak garam, dan pemasar perikanan. Itu ditunjukkan kepada orang-orang tersebut untuk jalur khusus. Dan untuk jalur umum itu selain yang disebutkan tadi, baik itu PNS, guru, dan lain-lain. Nah, wirausahawan itu masuknya ke jalur umum. Untuk perbedaan lebih lanjutnya teman-teman bisa nonton video perbedaan jalur umum dan jalur khusus masuk ke Taruna Kkp. Nah, untuk syaratnya yakni untuk jalur khusus ya, untuk jalur khusus itu memenuhi persyaratan sebagaimana jalur umum. Nah, jadi jalur khusus itu memenuhi persyaratan yang jalur umum. Terus yang kedua adalah anak pelaku utama bidang kelautan dan perikanan yang dibuktikan dengan dokumen relevan. Di antaranya kartu nelayan, kartu asuransi nelayan, kartu pembudidaya, kartu anggota kelompok milik orang tua, kartu kusuka, kartu keterangan dari dinas kabupaten atau kota yang membidangi kelautan dan perikanan. Nah, bagi teman-teman yang bingung, bapak orang tua saya pemasar ikan nih, bagaimana kak jika tidak memiliki kartu kusuka misalnya atau kartu nelayan? Ya jelas ya, karena profesinya pemasar ikan. Teman-teman bisa meminta surat keterangan dari dinas terkait, yakni yang membidangi kelautan dan perikanan. Teman-teman bisa mencari dinasnya, karena saya juga yang orang tuanya nelayan kemarin itu melampirkan kartu nelayan dan melampirkan surat keterangan bahwa ayah saya itu nelayan. Jadi saya mengirimkan hal tersebut. Ini menjadi dinamika nih teman-teman saat di tahap administrasi nih. Teman-teman sering teledor, sering panik, bukan panik ya, lebih ke tergesa-gesa. Akhirnya teman-teman ada yang terlewat dan sudah dikirimkan begitu. Yang alhasil itu banyak masuk pertanyaan ke saya, kak bagaimana cara ngeditnya, kak saya salah ngisi ini, kak saya keliru ngisi ini. Nah teman-teman, ini dia dibukanya dari tanggal 8 Mei sampai Juli. Itu ada Mei, Juni, Juli tuh ya, ada 3 bulan. Jadi teman-teman kalau mau melengkapi persyaratannya santai aja, diamati dulu, diperiksa dulu sebelum dimasukkan ke soft kopinya, nanti diupload ke websitenya. Jadi memang diperhatikan dahulu, baik itu nanti transfernya, kan nanti ada biaya pendaftaran. Itu teman-teman baca dulu, cari tahu dulu, jangan tergesa-gesa begitu. Nah, ini ada tanggal-tanggal penting buat teman-teman yang tahun ini mendaftar ya, tahun 2021. Ini adalah tanggal-tanggal pentingnya tahap-tahap seleksi begitu, yakni pendaftaran dan seleksi administrasi. Seleksi administrasi itu dari tanggal 10 Mei sampai
8 Juli 2021. Pengumuman hasil seleksi administrasi itu tanggal 12 Juli. Jadi teman-teman ini yang di website ini di www.pentaru.kkp.go.id itu adalah selain teman-teman mendaftarkan diri dan mendapatkan nomor pendaftaran, teman-teman juga sedang melaksanakan seleksi administrasi. Jadi harap jangan sampai gagal di seleksi administrasi ini. Caranya gimana ya? Perhatikan betul. Jangan tergesa-gesa karena waktunya yang panjang begitu. Nah, untuk pengumumannya itu tanggal 12 Juli. Lalu untuk bagi teman-teman yang lulus seleksi administrasi, teman-teman masuk ke seleksi berikutnya, yakni ada seleksi akademik, fisik, kesehatan, dan wawancara. Itu tanggal 13 sampai 30 Juli 2021. Lalu ada verifikasi keabsahan data. Itu tanggal 4 sampai 9 Agustus. Untuk pengumuman hasil seleksinya itu di tanggal 20 Agustus 2021. Nah, itu tahap-tahapnya ya. Jadi tadi udah disebutkan persyaratan umum, terus jalurnya ada jalur umum, jalur khusus, lalu ada tanggal-tanggal pentingnya. Ini buat teman-teman yang nonton di tahun-tahun selanjutnya itu nggak akan jauh berbeda. Biasanya teman-teman nanya itu di antara bulan Desember, udah mulai ada yang bertanya, mulai bulan Desember, bulan Januari, Februari, Maret itu teman-teman yang SLTA yang baru lulus, yang udah mempersiapkan diri mau kemana. Nah, itu teman-teman biasa nanya, dia udah aktif nanya di 3 bulan tersebut tuh. Jika teman-teman nemu video ini, untuk bulannya itu nggak akan jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi video yang saya paparkan ini untuk bulan-bulannya nggak akan jauh berbeda, hanya mungkin tanggalnya nanti yang berbeda. Jadi teman-teman jangan risau. Lebih baik teman-teman mempersiapkannya dengan baik. Jika teman-teman yang menemukan video ini, yang nonton video ini sebelum tanggalnya, sebelum bulannya, teman-teman bisa mempersiapkan. Nggak apa-apa mempersiapkan persyaratan di jauh-jauh hari, malah lebih bagus daripada teman-teman daftar dulu baru mempersiapkan. Jadi teman-teman yang misalnya nggak lolos di tahun 2021 atau nanti yang mau daftar di 2022, teman-teman bisa siapkan persyaratan ini dari saat teman-teman udah lulus, walaupun belum dibuka ya, karena persyaratannya mungkin nggak akan jauh berbeda begitu teman-teman ya. Jadi mungkin sekian video dari saya tentang persyaratan umum untuk menjadi taruna KKP. Bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa dilontarkan di kolom komentar atau bisa DM Instagram saya jika itu hal yang lebih ke pribadi. Nah, saya mau promosi sedikit sebelum closing. Jadi teman-teman, saya punya proyekan yakni clothing ya. Itu Aseventyeight, dia membawa tentang bagaimana manusia yang kurang peduli dengan alam tapi didesain dengan sedemikian rupa agar tetap mengikuti tren fashion pada masa kini. Teman-teman bisa kepoin Instagramnya, yakni ada di kolom deskripsi. Itu Aseventyeight, officially Aseventyeight. Yang mau order langsung order. Kebetulan saya sendiri langsung ownernya dan bisa langsung mengirim ke teman-teman. Mungkin sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan teman-teman bisa like jika teman-teman suka dan merasa bermanfaat. Komen sebagai bentuk apresiasi dan share ke teman-temannya teman-teman agar bukan teman-teman doang yang tahu, banyak banget teman-temannya ya. Mungkin sekian dari saya Aden, jalani Dita Sarva Jivitam, laut sumber kehidupan.